Nah, yang kedua adalah persiapan jasmani. Karena saum ini adalah ibadah badaniyah, ya. Ibadah badaniyah plus juga ibadah maliyah tentunya kan. Maka kita harus mempersiapkan badan kita agar fit menjalankan ibadah selama Ramadan ini. Karena kita bukan hanya menahan lapar. Kita pun dituntut untuk terbiasa beraktivitas sebagaimana biasanya dengan spirit yang sama, bahkan lebih. Karena diyakini bahwa seluruh aktivitas kita itu akan menjadi ibadah. Tentunya kalau kita niatkan ibadah. Oke lah, kita lihat misalnya yang langsung bersinggungan dengan kesehatan kita. Saum itu menahan lapar. Orang yang sakit itu cenderung tidak bisa kalau harus menahan lapar. Karena fisiknya sedang sakit. Justru yang sakit harus mendapat asupan makanan, mendapatkan asupan gizi, harus diobati. Sedangkan saum harus menahan hal tersebut. Maka tentunya agar kita bisa menjalankan saum dengan sebenar-benarnya, dengan sekuat-kuatnya gitu, maka kita harus punya kekuatan jasmani. Kita harus sehat dan harus fit, meskipun pada faktanya kalau ternyata saum sedang tidak sehat dan kuat, saum dibolehkan. Kalau tidak kuat, lemah badaniyahnya saat sedang sakit, maka tidak saum dibolehkan dengan syarat qada di hari yang lain. Itu maksudnya fisik kita, apalagi teman-teman yang punya pekerjaan yang berat, ya, pekerjaan yang cukup berat tapi tidak sampai payah ya. Kalau pekerjaannya berat dan sampai payah, itu bisa masuk kepada kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang-orang yang payah menjalankan saum. Maka ketika pekerjaan hariannya seperti itu, ya fidyah saja. Jadi Anda laki-laki, ototnya kuat misalnya, tapi kerjanya ya punten sebagai kuli yang tiap hari ngangkut batu, ngangkut pasir, berkeringat, pokoknya berat-berat setiap hari. Dan kalau Anda saum, kemudian sambil kerja seperti itu, dan Anda akan kepayahan. Kalaulah Anda saum dan berhenti kerja, Anda nggak punya nafkah buat keluarga, maka para ulama mengkategorikan orang yang pekerjaannya berat termasuk orang yang alladzina yutiqunahu, bisa untuk tidak saum dan membayar fidyah. Kecuali Anda siasati, ya, Anda siasati. Misalnya Anda pekerja berat. Nah, Anda punya strategi agar Anda bisa saum bersama keluarga. Maka selama Ramadan Anda berhenti kerjanya, misal. Dengan syarat dari mulai bulan Syawal sampai Sya'ban, Anda punya cadangan, tabungan, persiapan untuk Ramadan. Sehingga pada saat Ramadan Anda tidak kerja berat. Anda libur total. Kumaha nafkahna? Nafkah sudah Anda siapkan 11 bulan sebelum Ramadan. Boleh gitu? Boleh. Ini Anda yang milih. Tetapi kalau Anda tidak bisa berhenti kerja, nafkahnya cukup untuk harian dan tiap hari begitu misalnya, maka Anda dibolehkan untuk berbuka saum dan menggantinya dengan fidyah. Yang ketiga adalah persiapan tsaqafiyah atau keilmuan, wawasan tentang saum. Ya, teman-teman belajar ya. Sekarang banyak di YouTube ya. Di YouTube, di live Facebook seperti hari ini. Kemudian juga bisa langsung
tanya-tanya sama para ustadz, para mubalik, para ulama tentang apa saja tentang ilmu saum. Tentang apa saja, misalnya tentang ibadah lahiriahnya. Kemudian juga tentang hal-hal yang terkait dengan saum, baik langsung atau tidak langsung. Kita harus persiapkan. Ya. Ketahui tentang bagaimana keutamaan saum. Bagaimana ketika kita sedang misalnya ibu-ibu sedang hamil, apakah termasuk itu qadha atau fidyah? Cari ilmunya dari para ulama, gitu ya. Apakah sedang safar, tapi safarnya masih kuat, saum atau tidak? Nah, cari ilmunya gitu. Bolehkah orang yang safar yang kuat terus buka dan diqadha, boleh tidak? Cari ilmu. Nanti kita kalau sudah ketemu, ibadah kita ibadah yang berdasarkan ilmu. Paham ya? Jadi di antara ibadah yang akan bisa dipertanggungjawabkan itu adalah ibadah yang berdasarkan ilmu. Kalau orang beribadah tanpa ilmu, maka kategori dalam Al-Fatihah itu orang yang dhalin, orang yang sesat. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ada dua orang di sini. Pertama ada al-maghdub, orang yang dibenci oleh Allah. Yang kedua ada ad-dhallin, orang yang sesat. Dalam tafsirnya, beberapa ulama mengatakan al-maghdub itu diantaranya karakteristiknya adalah orang yang tahu ilmunya, tapi dia tidak mengerjakan. Kabura maqtan indallahi ang taqulu ma la taf'alun, gitu. Dia tahu ilmunya tapi tidak mau mengerjakannya. Maghdub namanya. Maka orang yang punya ilmu, orang yang pintar, godaannya adalah cukup besar. Di antaranya bisa nggak mengamalkan apa yang dia lakukan, apa yang dia ketahui, apa yang dia katakan. Itu godaannya, teman-teman ya. Nah, yang kedua ada ad-dhallin, orang yang sesat. Dalam tafsirnya dikatakan bahwa di antaranya adalah orang yang tidak tahu ilmu ibadah, tapi dia melakukan sekarepnya gitu, teman-teman. Sakahayangna, kumaha anjeunna, kumaha manehna. Ibadahnya sakahoyong. Ibadahnya kumaha perasaan, ada ieu alus. Da aya bacaana, aya zikirna, laksanakeun we. Padahal secara ilmu itu tidak didapati bahwa Nabi mengerjakan atau memerintahkannya. Jadi itu remnya. Ini pentingnya kita beramal dengan ilmu. Selain kita akan yakin selama melakukannya, mengamalkannya, kita pun akan bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, abad gitu. Da sahur hadis kertas kieu. Nah, abad kieu sahur Quran kieu dalilna. Nah, abad kitu pan Quran jeung hadis teu ngajarkeun. Tidak ada teksnya. Begini ijtihad para ulama. Selama kita berpegang teguh dengan ilmu, maka amal kita amal yang akan dirasa keyakinan, yakin, dan kenikmatannya terasa. Mangga, buktikan ketika Anda beramal tanpa ilmu, penuh dengan keraguan-keraguan. Benar nggak? Katakanlah misalnya hari ini ada 2 penetapan tanggal 1 Ramadan itu, teman-teman. Yang pertama, ada yang akan tanggal 1 saum itu hari Jumat, ada yang hari Sabtu. Makanya nih ya. Jadi untuk Ramadan kali ini ada yang cenderung akan hari Jumat tanggal 1 Ramadannya, ada yang akan hari Sabtu tanggal 25 April. Kedua-duanya itu menggunakan ijtihad. Makanya nih ya. Maka kalau Anda memegang salah satunya selama proses ijtihadnya jelas, maka Anda akan yakin pada Jumat pasti bakal yakin karena berpegang teguh pada keilmuan ijtihad ulamanya. Yang memegang hari Sabtu pun begitu.
Karena ini pun memegang ijtihad ulamanya. Yang nanti tidak akan yakin itu adalah ibadah tanpa ijtihad. Menetapkan tanpa ijtihad. Itu akan meragukan. Begitu marahnya ini ya. Jadi itu ilmu. Jadi ilmu sangat penting. Boleh nggak taraweh misalnya 2-2 atau 4-4-3? Ilmunya sudah ada. Tinggal kita gali, tinggal kita pelajari.